Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius ya. Ini untuk melihat situasi tertanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2023. Namun sebelum Mari memulai seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman, mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan tuh vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa saja yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai. Oke, di situ ada 9 pedang ya. Kemudian di situ ada Page of Pentacles. Berikut di situ ada 3 of Pentacles. Berikut di situ ada 10 of Swords dan berikut di situ ada energi dari Temperance. Kemudian di sini ada kartu dari The Moon. Kartu The Sun di sana ya. Kemudian di situ ada 5 of Swords. Berikut di situ ada 3 of Wands, tetapi posisinya reversal di situ, dan kemudian ada energi dari The Chariot ya. Oke, baik. Jadi nampaknya di awal-awal hubungan ya, ini koneksinya terasa cukup menjanjikan gitu ya. Ini hubungannya terasa akan berkemungkinan besar menjadi hubungan yang jangka panjang kayak kita ya. Tetapi kalau Mari lihat di sini energi dari kaum Sagittarius ini bisa punya happy ya. Dia happy, dia senang gitu, dia bahagia di situ ya. Dia kayak menikmati adanya relationship ini tuh menambahkan ngebuster energinya dia untuk ngelewatin hari demi hari dengan lebih baik kayak gitu ya. Jadi setidaknya pasangannya ini tuh bisa membawa sebuah sensasi yang menyenangkan gitu ya, yang dirasakan oleh Sagittarius ini. Tetapi walaupun demikian, saya rasa kalau untuk terburu-buru atau cepat banget hubungan ini tuh akan menjadi hubungan yang naik level, Mari rasa di situ tuh tidak gitu. Hanya ada keintenan. Inten ini tuh teleponan kah, jalan-jalan kah, atau apalah gitu ya, aktivitas-aktivitas dua orang yang diniatkan. Yang diniatkan itu tuh untuk bikin keduanya merasa bahwa hubungan ini patut untuk dijalani kayak gitu ya. Jadi tetapi di situ kalau Mari lihat ya, kayak tadi itu, ini hanya sekedar aktivitas koneksi dan hubungan saja gitu. Karena di sini kalau saya lihat Sagittarius belum ada keinginan untuk membawa ini ke level yang lebih lanjut lagi. Mari nggak tahu apakah ini karena ada seseorang yang hadir dalam hidupnya Sagittarius ya. Ada orang, ini bukan orang baru tetapi nampaknya orang yang pernah hadir dalam hidupnya Sagittarius gitu kan. Nah, atau memang di sini tuh bukan karena pengaruh oleh orang lain tetapi karena kesiapan dari Sagittariusnya sendiri gitu loh ya. Kesiapannya dia secara mental, secara batin gitu ya, dan juga mungkin amunisi dalam dunia material itu nampaknya masih belum kuat gitu lah ya, masih belum mau. Jadi hubungan ini tuh masih belum mau terlalu diseriusin banget sama Sagittarius ini. Jadi hari ini dapatnya bahagia, ya udah hari ini dinikmati bahagianya itu. Nggak usah yang pakai banyak cincong. Oh, ini hubungannya akan aku miliki selama-lamanya, akan aku bangun lebih apa ya, aku akan membangun diriku lebih konsisten lagi untuk
dia gitu ya. Mari rasa di situ Sagittarius tuh kayak yang nggak mau ribet-ribet ke arah situ gitu loh. Tujuannya dia itu belum ada mau bermasa depan dengan si seseorang ini. Walaupun mungkin seseorang ini tuh pernah merasa kecewa ya. Mungkin ini bukan kejadian yang pertama kali, atau memang dari kemarin-kemarin hari itu sudah terbaca energi Sagittarius hanya akan sekedar saja gitu ya, hanya akan sekedar saja ngebangun relationship ini gitu. Jadi mari rasa pasangannya Sagittarius ini tuh udah membaca gitu loh, udah pernah kejadian juga, atau dia udah ada kejadian apalah kayak gitu ya yang bikin dia merasa terlukai, merasa sakit hati. Namun di sini kalau mari lihat, mungkin dia masih punya banyak stok maaf ya untuk Sagittariusnya gitu. Dia barangkali ya karena berbeda dengan Sagittarius. Jika Sagittarius hanya mana nih happy-nya, mana nih bahagianya, aku mau nikmati gitu ya. Nah, kalau energi dari pasangan Sagittarius tidak hanya sekedar mana nih bahagianya gitu ya, tidak hanya mau sensasi sebentar saja, tetapi ini seseorang yang mencari hubungan stabil, hubungan yang long term gitu ya, hubungan yang jelas kayak gitu. Jadi dia di situ tuh ya seperti apa inginnya dia, itu yang dia lakukan. Ini si pasangannya Sagittarius ini gitu ya. Jadi kalaupun dia di situ pernah berulang-ulang tersakiti oleh Sagittarius, tapi dia akan tetap mengusahakan gitu loh. Dia akan mengusahakan sampai nggak tahu lah sampai kapan ini ya. Jadi yang kayak kalau dia tersakiti udah dia healing, dia sembuhin diri sendiri gitu ya. Terus dia hadir lagi di hidupnya Sagittarius, atau dia membiarkan Sagittarius ini hadir lagi dalam hidupnya dia. Nah, seperti itu modelnya. Gitu ya. Jadi di sini ada kayak kekecewaan demi kekecewaan gitu ya, tetapi ini tidak lantas mendorong pasangannya Sagittarius untuk ninggalin gitu loh, untuk nyari yang lain aja lah sudah gitu kan. Ini tidak gitu. Barangkali dia mencoba untuk memaklumi Sagittarius ini gitu ya, atau mungkin ada hal baik ya, ada hal baik yang dia niatkan, mungkin ada hal baik yang dia niatkan yang mau dia berikan kepada Sagittarius ini kayak gitu ya. Karena kalau mari tangkap ini pasangannya Sagittarius nampaknya cukup tertekan juga, ini cukup tertekan ketika berinteraksi sama Sagittarius gitu ya. Atau ini bisa yang kayak dia terlalu overacting gitu ya, overthinking, bukan overacting, salah. Mungkin dia tersakitinya di sini dalam artian dia yang terlalu overthinking gitu ya. Dia yang terlalu kayaknya lebih banyak menunjukkan resahnya, lebih banyak menunjukkan sedihnya lah, gelisahnya lah kayak gitu ya. Tapi ini kayak Mari bilang tadi ya, pasangannya Sagittarius itu cukup tahan banting ini kalau Mari lihat. Cukup ulet, kekeh gitu ya. Jadi dia akan coba tetap cari cara nih kayak gimana biar bisa stay, kayak gimana caranya biar bisa ngedampingin Sagittarius ini, biar adalah kemungkinan yang baik di depan sana antara mereka berdua kayak gitu loh. Jadi di sini dia kayak misalnya ya, ini berantem besar hari ini. Mungkin dia memang akan butuh waktu, katakanlah 2-3 hari setelah keributan besar ini. Terus habis dari situ dia datang, mungkin dia minta maaf gitu ya, atau mungkin dia langsung aja cepet cairkan suasana kayak gitu ya. Atau ini bisa aja ada beberapa hal tentang kebenaran siapa sih Sagittarius ini. Mungkin awal-awal dia kayak ngerasa, waduh aku tertipu, aduh ternyata dia begini ya, aku nggak nyangka gitu ya. Ada
ada seperti penilaian yang 180 derajat tuh berbeda dari sangkaannya dia sama kenyataan siapa sih Sagittarius ini. Namun di situ dia kayak coba untuk tidak mau mempermasalahkan itu gitu loh. Jadi dia bilang, ya udahlah. Kalau misalnya andaikan, ini contoh aja ya. Andaikan Sagittarius itu ternyata nggak punya kerjaan, misalnya gitu. Dia kaget nih, loh kok laki-laki dewasa nggak ada kerjaannya? Atau mungkin, wah penampilan cewek secantik ini kok nggak ada income-nya gitu ya. Jadi kayak kaget juga gitu. Atau mungkin, ini cewek kelihatannya religius, bagus gitu ya. Tapi kok ngerokok misalnya. Ini hanya contoh saja seperti itu. Ya, jadi dia kaget gitu. Tapi habis itu dia yang udah deh diterima aja lah. Ngapain juga dipersoalkan yang kayak gituan, gitu ya. Ngapain juga dipersoalkan yang sesuatu yang mungkin dia bilang itu masih bisa berubah kok. Jadi seperti yang mau merelatifkan gitu ya, atau mungkin seperti mau dibawa netral aja lah yang kayak gitu itu. Oh ya berantem, Sagittarius itu orangnya kanak-kanak ngambekan gitu misalnya ya. Oh ya udahlah, diterima aja lah, memang begitu ada begitu sifat manusia gitu-gitu. Jadi dia mencoba untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang tadinya dia anggap itu masalah. Jadi tidak berlarut-larut di situ, maksudnya Mari. Tidak berlarut-larut di situ. Atau misalnya gini, ketika kemarin kok kelihatannya tuh Sagittarius itu jor-joran, hajar-hajaran gitu ya, ngejar dia. Siang malam telepon, video call, nge-texting gitu kan. Tapi belakangan hari kok Sagittarius ini tuh tiba-tiba menghilang kah gitu, atau dingin jadinya, dia kaget gitu kan, dia sempat stres kayak gitu, loh kok jadi kayak gini, lagi enak-enaknya kok udah dicabut gitu. Itu kayak gitu ya, lagi seneng-senengnya kok ya udah dicuekin kayak gitu. Jadi sempat dia down juga gitu, sempat dia stres juga. Tapi kemudian udahlah, dipahami aja lah, dicoba maklumi aja lah, gitu ya. Ngapain juga aku terlalu tertekan gara-gara itu. Toh aku masih mau kok sama Sagittarius ini. Ya udah, tak maafin aja dia. Aku sabar sajalah. Nah seperti itu ya, aku sabar sajalah ngadapin Sagittarius ini. Jadi walaupun dia merasa sakit sampai kayak gimana gitu ya, tapi sakit itu tuh tidak lantas membawa pasangannya Sagittarius ini mengambil sikap bermusuhan gitu ya. Nah tidak gitu lah. Jadi dia udah, aku usaha lagi, aku coba lagi. Dan memang pun kalau Mari tangkep pasangannya Sagittarius ini, mungkin energinya dia tuh pun tipe-tipe orang yang anteng gitu ya. Jadi ya kayak kalaupun dia resah, gelisah dan segala macam gitu ya, perasaan-perasaan yang gak enak itu, dia bukan orang yang senang langsung udah tak sembur dia, tak marahin dia gitu ya. Enggak kayak gitu. Tapi dia solutif orangnya. Oh kalau kayak gini keadaannya, oke lah. Karena tujuanku adalah dengan Sagittarius, maka aku harus memaafkan dia. Aku baiknya memaafkan dia. Aku sudah sepantasnya untuk mencoba mengerti dia. Nah, lebih kayak gitu tuh energi pasangannya Sagittarius. Nah, di situ ya. Jadi ini entah bagaimanapun kisah yang sesungguhnya, tapi yang jelasnya Sagittarius itu tuh bisa jadi ini nggak punya interest terlalu macam-macam ya sama si pasangannya ini gitu loh. Tidak terlalu yang ini mesti kayak Mari katakan tadi ya, enggak juga. Mungkin
Bahkan di pembukaan awal Juni ini bisa aja energi Sagittarius tuh lebih pasif ya, jauh lebih pasifnya ke si pasangannya yang ini. Apalagi kalau misalnya ini hubungan baru-baru nih. Begitu dia melihat nanti si pasangan ini tuh kok rasa-rasanya agak serius gitu ya, lebih mau nempel sama dia, mungkin juga sudah ada obrolan yang mengarah kepada kejelasan relationship. Nah, itu langsung tuh bikin Sagittarius kayak ngerasa, oh ini bikin, ini harus aku hindari gitu lah. Sebelum nanti dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku belum terfikirkan masa depan dengan dia, nanti dia marah, nanti dia gedek, nanti dia muak lihat aku, atau nanti dia bakalan ngamuk-ngamuk sama aku. Mendingan tak jauhi aja dia dari sekarang, kayak gitulah. Nah, di situ ya. Jadi Sagittarius ini males, sesungguhnya di situ tuh agak-agak males kalau misalnya ada obrolan-obrolan yang serius gitu ya, karena dari obrolan serius itu tuh takutnya nanti keluar tentang hal kebenaran, tapi hal kebenaran itu bisa mancing ribut gitu ya. Jadi di sini walaupun dengan segala segenap usaha upaya dari pasangannya Sagittarius untuk ngebina relationship ini, saya rasa Sagittariusnya tidak punya semangat yang sama dengan dirinya gitu ya, tidak punya semangat sama. Jadi ini ada beberapa yang mulai lari-larian antara ada tiada gitu, atau ini memang tetap dia selalu ada, tetap berinteraksi, tetap ngobrol-ngobrol, jalan-jalan dan segala macam. Namun perlu diketahui bahwa kalau untuk hal yang lebih serius-serius banget gitu, saya rasa Sagittarius ini tuh agaknya masih enggan gitu lah. Ya, teman tapi mesra, hanya sekadar model pacaran saja, hanya untuk happy-happy. Ini bisa hanya dijadikan hubungan ini sebagai penyelamat harinya dia dari kebosanan. Nah, bisa seperti itu ya, di situ. Baik, jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini di situ, kemudian ada Pisces, ada Aries, hadir energi dari Aquarius, Cancer di sana, Sagittarius hadir. Berikut di situ ada energi dari Capricorn, ada Virgo di sana, ada Taurus di sana ya. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.